Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Teman-teman yang para guru yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan soal sosio-kultural kita. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, tonton juga video-video sebelumnya. Buka di playlist jika ingin belajar bakat skolastik dan kompetensi teknis guru ya. Baik, kita langsung saja masuk ke soal. Ini adalah pembahasan ketiga dari sosiokultural. Jadi kalau teman-teman ingin jawab, silahkan dijawab. Di pause dulu videonya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi ya. Ini untuk menguji sampai di mana kemampuan teman-teman. Dan di sini sebenarnya kita diskusi ya. Jawaban ini berdasarkan apa yang saya pikirkan ya. Jika teman-teman punya pikiran lain, punya jawaban lain, silahkan berkomentar ya. Biar bisa sharing kita di sini. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah A. Menyambutnya seperti biasa seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. C. Abaikan dia sepenuhnya. D. Menanyakan langsung alasan ia tidak masuk sekolah. E. Menyambutnya dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Jadi silahkan dijawab, di pause dulu jika ingin mencoba menjawab ya teman-teman. Baik, ini dia jawabannya. Menurut saya jawaban terbaik ada di option B, yaitu mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut ya. Jadi ini adalah jawaban yang terbaik menurut saya. Kalau abaikan dia ini cuek sekali ya, jadi guru tidak boleh. Jadi orang itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Menyambut seperti biasa, ini juga kalau seperti biasa nanti siswanya malah tidak membenahi diri ya. Ya ini juga bagus, tapi yang terbaik menurut saya ada di situ ya. Menyambut dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa. Jangan juga menunjukkan bahwa kita kecewa, nanti siswa kita malah takut ya berhadapan dengan kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga, basket, dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. D. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang saya pilih adalah mengajukan usul ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangannya. Jadi tidak apa-apa nyewa lapangan dulu. Kan biasanya kalau olahraga kan seminggu sekali ya. Tidak apa-apa untuk nyewa lapangan dulu.
Ini mencari informasi tempat dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Ini juga bagus sih, ya, bagus. Mengusulkan diadakannya kegiatan seru olahraga basket. Ini juga bagus. Tapi bagaimana mau ikut lomba kalau latihannya kurang ya. Meminta komite sekolah agar pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Saya pikir ini mengajukan usulan ke sekolah ini lebih bagus ya. Ini ke sekolah ini sudah termasuk komite ya. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Ini terlalu cuek ya. Apalagi kalau kita sebagai guru olahraga ya. Ya kalau bukan option A, saya cenderung ke option B ya, yang terjangkau ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Guru tersebut mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didik agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut adalah A. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, B. Kompetensi yang menunjang sebagai guru, C. Minat untuk melaksanakan tugas sebagai guru, D. Kualifikasi yang menunjang pekerjaan sebagai guru, E. Kesediaan untuk berbagi. Jadi jawaban yang saya pilih itu adalah komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dia sudah punya komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan meskipun harus bekerja lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk para peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai individu berketuhanan, usaha yang paling penting dilakukan untuk menjamin suasana hidup beragama yang lebih baik adalah A. Membantu dalam acara keagamaan satu sama lain, B. Menyapa saat bertemu, C. Saling memberikan hadiah, D. Menganggap setiap agama sama baiknya, E. Menghormati agama satu sama lain. Oke, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah menghormati agama satu sama lain ya. Menganggap setiap agama sama baiknya berarti tidak ada dong perbedaan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian saling memberikan hadiah, tidak harus saling memberikan hadiah ya. Kemudian menyapa saat bertemu ini juga bagus, tapi saya lebih cenderung ke ini ya, membantu dalam acara keagamaan satu sama lain. Nah ini juga sebenarnya toleransinya berlebihan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan dengan teman sejawat mengenai kondisi guru tersebut, B. Berdiam diri karena khawatir bila mengingatkan guru tersebut tersinggung, C. Melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan pekerjaannya yang lain, D. Menceritakan apa yang saya ketahui kepada guru yang lebih senior agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru tersebut, E. Mengambil tindakan dengan melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar guru diberikan teguran atau sanksi. Oke, jadi untuk soal ini saya lebih cenderung ke option D ya, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Ya, jadi kita melakukan pendekatan ya, menasihatinya supaya dia tidak tersinggung. Kalau membicarakan ini nanti bisa menjadi fitnah. Berdiam diri ya ini juga kurang percaya diri ya. Makanya kita harus melakukan pendekatan persuasif ya. Ini juga nanti dibilang kita tukang ngadu ya, sama dengan yang ini. Jadi
Yang terbaik menurut saya ada di option C ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai wali kelas, Anda mendapat laporan adanya kasus peserta didik hamil. Tanggapan yang Anda berikan dalam respon hal tersebut adalah A. Memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. B. Meminta Wakasek untuk memanggil orang tua, petugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah, dan meminta guru pembimbing untuk memberi konseling kepada peserta didik tersebut. C. Mengajak musyawarah Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. D. Berdiskusi dengan Wakasek kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat, karena selama ini pihak yang handal untuk mengatasi masalah peserta didik adalah Wakasek kesiswaan. E. Langsung meminta kepala sekolah mengeluarkan peserta didik tersebut agar kasusnya tidak sampai mencuat ke masyarakat demi menjaga nama baik sekolah. Ya, kira-kira tindakan apa yang kita ambil jika menemukan kasus seperti ini di sekolah ya. Baik, jadi saya memilih option C ya, yaitu mengajak musyawarah Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut ya. Kalau ini langsung dikeluarkan ini kurang bagus ya, apalagi psikologinya siswa nanti terganggu kalau merasa dirinya tidak baik ya. Jangan sudah rusak kita tambah rusak lagi. Minta Wakasek untuk manggil orang tua, peserta tertib menegakkan aturan. Ini terlalu keras juga ya, sama ya, agak keras. Berdiskusi dengan Wakasek siswa untuk membahas rencana keputusan yang tepat, karena selama ini pihak yang handal ya, jangan dibuang juga ke Wakasek saja ya. Sebaiknya kita berembuk satu sekolah ini. Langsung minta kepala sekolah mengeluarkan, langsung mengeluarkan jangan. Ya harus dipertimbangkan baik-baik dulu ya. Oke, kita lanjut. Mengetahui Anda sebagai kepala sekolah dan guru, seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan sehari-hari sebagai tetangga yang baik. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir nantinya hubungan dengan tetangga menjadi buruk. B. Menerima permintaan tersebut asalkan nilai yang dimiliki putra tetangga tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan. Oke, jadi saya cenderung ke option C ya. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. Nah, ini ada kasus ya. Kalau yang terjadi sekarang ini kan kebanyakan option yang dipilih option ini. Ini bisa jadi pilihan di dunia nyata ya. Tapi mau tidak mau kita disuruh untuk objektif di sini di ujian ya. Ini kayak gini pasti kita akan terima karena kita tidak enak, apalagi dia itu tetangga. Kalau di dunia nyata ya, realita kehidupan di Indonesia kan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku peserta didik tersebut kepada guru pembimbing dan wali kelasnya karena memiliki tanggung jawab membina peserta didik tersebut.
C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan. Kemudian E. Menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan di jam sekolah dan diikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Kira-kira yang mana jawabannya? Coba di pause kalau mau jawab ya. Oke, jadi saya lebih cenderung ke option D ya. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan ya. Jadi kita harus tahu dulu apa alasan siswa tersebut meninggalkan sekolah berturut-turut sampai 3 kali ya. Lebih dari 3 kali malah ya. Jadi menurut saya D adalah option terbaik ya. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tatib yang berlaku. Bagus juga. Semuanya bagus ya. Tapi yang terbaik menurut saya ada di option D. Ini kalau kayak gini agak hot ya. High order thinking skill. Dia agak butuh penalaran dalam menjawab soal. Oke. Sikap paling menunjukkan nasionalisme Anda adalah A. Ikut aktif dalam membina kegiatan kepramukaan di sekolah. B. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di luar jam mengajar. C. Bersedia dengan sepenuh hati ditugaskan di daerah terpencil. D. Adil dalam memberikan penilaian terhadap siswa sesuai dengan prestasi yang diraih siswa. E. Berpartisipasi memilih pemimpin daerah atau memberikan suara dalam pemilu. Oke, sikap paling menunjukkan nasionalisme Anda adalah kalau saya sih berpartisipasi aktif, memilih pemimpin daerah atau memberikan suara dalam pemilu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan nasionalisme kita ya. Karena banyak juga teman yang tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, apalagi kalau dia sudah punya pekerjaan tetap, misalnya sudah PNS. Makanya biasanya dia agak cuek dengan hal-hal seperti ini ya. Padahal ini perlu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, untuk option yang terbaik setelah ini ada di option A ya. Ikut aktif dalam membina kegiatan kepramukaan di sekolah. Itu bisa jadi alternatif pilihan jawaban yang menurut saya bagus. Oke, kita lanjut. Sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah A. Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. B. Menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. C. Menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya Indonesia. D. Bersama peserta didik mengunjungi tempat bersejarah. E. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di option B ya. Menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik ya. Ini untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia. Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan, tidak semua guru bisa mencontohkan ini ya, mencontohkan kerajinan membuat kerajinan tangan khas daerah ya. Menugas peserta didik membaca buku bergambar. Ini juga bagus, tapi kebanyakan siswa lebih senang menonton ya. Menuju tempat bersejarah ini harus butuh budget, harus butuh uang, jadi agak berat. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Ini juga bagus, tapi sebelum itu sebaiknya kita nonton dulu, nanti kemudian baru ke sini ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah A. Menghormati hak orang lain. B. Menjaga nama baik sekolah tempat Anda mengajar. C.
C. Membayar iuran keamanan tempat Anda tinggal. D. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. E. Menghindari sanksi dan hubungan tidak baik dengan pihak lain. Oke, jadi yang menurut saya benar adalah mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. Walau bagaimanapun kita adalah seorang guru, jadi kita harus sadar akan hukum ya, yaitu dengan mengikuti tatib di sekolah tempat kita bekerja. Itu sudah salah satu wujud kesadaran hukum bagi seorang guru. Baik, kita lanjut. Pada lembar jawaban ujian, salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru adalah: A. Menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan. B. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. C. Menganggap bahwa siswa tersebut tidak ikhlas berdoanya karena sampai ditulis di kertas. D. Membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur berisiko dianggap tidak toleran. E. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena sikap siswa maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Jadi saya lebih cenderung ke option A ya. Menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati ataupun lisan. Ini tidak akan menyebabkan ketersinggungan bagi anak-anak kita ya. Kalau ini menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena maupun guru lain, ini ikut-ikutan saja ya, kurang gimana gitu ya. Membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman. Nah, ini hanya takut dianggap toleran ya. Kemudian menganggap bahwa peserta didik tersebut tidak ikhlas berdoa karena sampai ditulis. Siapa yang tahu apakah dia ikhlas atau tidak ya. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai beragama seraya mengamininya. Kita tidak, kalau beda agama saya pikir susah untuk mengamininya. Oke, gitu ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di option A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan, waktu untuk sharing lebih banyak soal lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.